Ibu yang melihat anaknya tidak mau makan seringkali khawatir dan membawa ke dokter. Kadang-kadang mereka ini juga mengatakan bahwa anaknya tidak mau menelan. Anak kadang-kadang yang sudah bisa berbicara akan bilang tenggorokannya atau mulutnya sakit. Tapi kadang-kadang hanya tidak mau makan saja. Anak-anak ini kalau diperiksa lebih lanjut ternyata mengalami penyakit kaki tangan mulut atau nama lainnya hand, foot, and mouth disease yang kita akan bahas berikut ini. Seorang anak yang mengeluh tidak mau makan, sakit tenggorokan, atau mulut banyak sariawan akan datang ke dokter untuk diperiksa. Bila dokter melihat ini, biasanya dokter akan berpikir bahwa ini ada kemungkinan menderita penyakit kaki tangan mulut atau hand, foot, and mouth disease. Dan karena ini bukan hanya di mulut, kita akan bisa melihatnya di kaki, telapak tangan, telapak kaki yang bisa kelainannya berbentuk seperti bintil merah atau seperti ada gelembung-gelembung kecil di daerah biasanya telapak tangan, telapak kaki, lutut, dan juga siku. Nah, kalau terjadi kelainan ini, umumnya juga menyebabkan anak sakit tenggorokan dan sariawan di mulut. Nah, keadaan ini bisa membuat orang tua menjadi kalang kabut karena anaknya tidak mau minum dan tidak mau makan tentunya. Penyebab kelainan ini yang paling sering adalah Coxsackie virus A16 dan enterovirus A71. Nah, virus ini keduanya bisa menyebabkan kelainan yang mirip yang kita sebut sebagai hand, foot, and mouth disease ini. Nah, anak dengan kelainan ini kadang-kadang tidak timbul kelainan di tangan, di kakinya, tetapi hanya di mulut berupa sariawan atau bintil-bintil seperti sariawan di tenggorokan yang kita sebut sebagai hair pangina. Nah, sebenarnya kedua keadaan ini mirip-mirip, penyebabnya juga sama dan bisa menyebabkan anak tidak mau makan juga. Jadi kalau anak Anda tidak mau makan, perhatikan di daerah mulut. Apakah ada kelainan seperti sariawan atau bintil-bintil di daerah tenggorokan yang kalau terjadi demikian akan menyebabkan rasa nyeri pada saat anak itu menelan. Karena itu terutama pada anak yang kecil, anak bayi, kalau terjadi ini mereka tidak mau minum. Pada anak besar mungkin masih bisa bertahan, masih bisa melawan rasa sakitnya sehingga masih tetap bisa minum. Tapi pada bayi yang kecil kadang-kadang bisa menyebabkan bayinya nggak mau minum sama sekali, dan ini yang keadaan yang perlu diwaspadai. Nah, bila Anda menemukan keadaan seperti ini, umumnya kelainan ini bisa sembuh sendiri. Dalam 2-3 hari keadaan bisa membaik dan virus bisa hilang sendiri. Tetapi virus ini umumnya masih menular dalam seminggu pertama, bahkan bisa lebih dari seminggu. Karena itu, untuk bisa melakukan pencegahan agar ini tidak menular pada anak yang lain, Anda perlu tahu di mana tempat penularan dari virus ini. Virus ini biasanya ada di air liur atau cairan-cairan tubuh yang lain, dan juga di rongga hidung. Karena itu bila bersentuhan dengan cairan tubuh seperti ini, Anda perlu cuci tangan. Anak-anak yang terkena hand, foot, and mouth disease yang punya mainan yang dipegang itu tangannya bisa saja mengandung virus ini dan bisa menular kepada anak yang lain. Karena itu kalau ada satu anak yang kena, Anda perlu berhati-hati agar anak lain tidak terkena di dalam rumah Anda. Anak dengan hand, foot, and mouth disease sebaiknya tidak sekolah, karena kalau dia bersekolah, anak-anak yang lain yang satu kelas akan bisa terkena, bahkan satu sekolah bisa terserang secara bersama-sama penyakit ini. Karena penyakit ini sangat mudah berpindah dari satu orang ke orang lain. Nah, kalau Anda sudah tahu tentang penyakit ini, kalau terjadi, jangan takut. Yang penting Anda perlu perhatikan bahwa anak tetap mau minum dan makan dengan baik. Dan kalau terjadi anak menjadi tidak mau minum, buang air kecilnya menjadi jarang,
Anak bayi, anak yang kecil biasanya 4-6 jam sudah buang air kecil. Popoknya akan basah. Ada anak besar 6-8 jam harusnya sudah buang air kecil. Kalau anak demikian tidak mengeluarkan buang air kecil yang teratur, yang cukup, maka Anda harus berhati-hati, mungkin anak kekurangan cairan. Dalam keadaan demikian Anda harus membawa ke dokter dan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter, dan kalau perlu kadang-kadang kelainan ini mesti dirawat. Tapi pada umumnya hand, foot, and mouth disease tidak perlu dirawat dan bisa dirawat di rumah saja, bukan di rumah sakit. Nah, obat untuk kelainan ini sebetulnya tidak ada yang khusus, tetapi dokter biasanya memberikan obat-obat yang bersifat simptomatik, hanya menurunkan gejala. Anak yang demam akan diberikan paracetamol, dan dengan demikian bisa mengurangi rasa nyeri pada saat anak itu menelan, juga sekaligus sakit karena sariawan yang terjadi. Jadi dengan Anda tahu tentang hand, foot, and mouth disease ini, kalau terjadi Anda tidak perlu khawatir, tapi perhatikan tanda-tanda bahaya yang tadi saya sebutkan, dan perhatikan bagaimana caranya untuk tidak menularkan pada anak yang serumah, karena umumnya anak-anak yang kecil di bawah 5 tahun yang akan mudah terserang penyakit ini. Pada anak-anak yang lebih besar, anak remaja atau lagi orang dewasa, umumnya tidak terkena lagi penyakit ini karena sudah kebal, karena sudah kena sebelumnya pada waktu masih kecil. Tetapi kadang-kadang juga bisa sih menyebabkan kelainan pada orang dewasa kalau dia sama sekali belum pernah terpapar dengan virus ini. Apapun itu, kalau terjadi mudah-mudahan tidak berbahaya, asal Anda tetap waspada, memperhatikan tanda bahaya pada penyakit ini. Kalau sharing saya hari ini bermanfaat, tolong share kepada teman-teman Anda, terutama yang mempunyai anak-anak balita, agar mereka mendapat informasi kesehatan, because healthy means happy. Sampai jumpa minggu depan, hari yang sama,